Alhamdulillah, Alhamdulillah wahidi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, sesepuh, sepuh, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang disayang Allah yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih beri nikmat pada kita, nikmat yang paling mahal, yaitu kehidupan. Hidup nikmat yang tak ternilai harganya. Apalagi Allah berikan kepada kita kesehatan, ilmu, iman, harta, pengalaman, kepercayaan, keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita syukuri dengan cara menggunakan semua nikmat titipan Allah ini secara efisien, efektif untuk beramal seluas-luasnya. Semoga kita termasuk orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin. Setiap hari kita mohon pada Allah agar diberi kebaikan dunia sampai akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Bagi jamaah yang tawaf atau haji, di saat tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, pasti baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, membuat saya diberi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan lindungilah saya dari neraka, siksa neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan sederhana, sesungguhnya bagaimana cara menjadi orang baik dan apa ciri orang baik itu? Supaya mudah diingat-ingat, kita pakai akronim BAIK supaya mudah diingat-ingat saja. Orang yang baik itu setidaknya memiliki 5B. Memiliki 5B dan hobinya mengerjakan 5B, memiliki 5B itu dirinya dan sekitarnya. B pertama adalah orang tadi bermanfaat bagi orang lain. Kata siapa itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang apa itu? Dari kata-kata Rasulullah ini, indikatornya adalah orang tadi berguna bagi orang lain. Mari kita jadi orang berguna sekecil apapun, dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu, harta, tenaga, atau apa saja. Yang kedua, orang yang baik itu dirinya dan caranya adalah mau berubah dan mengubah sekitarnya. Tiada hari tanpa perubahan dari dirinya. Dia juga ingin mengubah sekitarnya. Apa yang diubah? Yang dinilai Allah. Apa yang dinilai Allah? Nabi Muhammad bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu, manismu, cantikmu, gantengmu, gagahmu, godotmu, seksimu, bahenolmu, dan Allah yang melihat pada banyaknya hartamu, tapi Allah menilai pada hatimu dan amalmu. Jadi yang harus berubah dari waktu ke waktu adalah hati dan amal kita masing-masing. Agar hati baik, amal baik, banyak cara. Caranya adalah berusaha jadi orang bermanfaat, melaksanakan B1 dan melaksanakan B3. Apa itu B3? Mau belajar setiap hari, baca, ikra. Kata siapa? Firman Allah pada surat atau ayat yang pertama ditulis di Gua Hira, bahwa kita hendaknya mau belajar. Apa yang dibaca? Ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kita bisa belajar pada salah satu makhluk Allah yang menjadi guru saya, yaitu pohon pisang. Pohon pisang itu kalau belum pernah berbuah, dipenggal berapapun dia akan tumbuh lagi. Ketok satu kali belum berbuah loh ya, ketok satu kali tumbuh satu kali, potong ditebang 5 kali tumbuh 5 kali, 100 kali tumbuh 100 kali, selama dia belum berbuah. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan mati sebelum berbuah. Dan begitu pohon pisang itu berbuah, dia langsung menyiapkan kader-kader penggantinya, penerusnya, anak pohon pisang. Dan pohon pisang ini berguna mulai dari pangkalnya sampai ujungnya.
Bonggol pisang bisa dibuat macam-macam. Zaman dahulu kala bisa ngejeluatan yang sedang kelaparan. Gedeboknya bisa untuk macam-macam. Kalau untuk pabrik petani tembakau bisa untuk keranjang, untuk pengrajin batik, untuk alas dan macam-macam lainnya. Untuk wayang bisa untuk jejer. Belum pisangnya, kulitnya, pisangnya sendiri dipakai, bunga pisangnya tuntutnya untuk campuran gudeg dan sebagainya. Belum godongnya untuk lemper, remarem dan sebagainya. Termasuk pengobatan luka bakar bisa pakai daun pisang karena mengandung lilin. Ini yang ketiga. Jadi kalau pengen jadi orang yang mau berubah dan mengubah, prakteknya berubah ilmu dan amalnya, latihan berguna dengan cara banyak membaca. Kalau kita bisa membaca, kita membaca lewat medsos macam-macam, kita bisa menerawang banyak situasi di luar diri kita, negara kita, bisa lihat mana-mana. Tanpa piknik kita bisa melihat banyak pelajaran. Itu yang B ketiga. B keempat, apa sih ciri orang baik itu dan cara menjadi orang baik agar bisa memperbaiki sekitarnya? Yaitu beri contoh nyata. Orang yang baik itu pasti memberikan contoh nyata sebelum dia berkata-kata. Kata siapa? Kata Allah. Dan kalau hanya berkata-kata saja bagaimana? Allah nggak suka. Dalam surat 61 surat As-Saff ayat ketiga Allah katakan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu. Sangat besar murka Allah orang ngomong tok tapi nggak ngelakoni. Jangan sampai kita jargoni iso mujar iso lakoni tetebus ya. Jadi orang yang baik ciri khasnya dia memberi contoh nyata, tidak hanya berkata 24 jam selama hidupnya, di rumah, di pergaulan, tempat kerja atau dimanapun. Yang B keempat, B kelima, alangkah sayangnya orang baik kalau tidak sampai memiliki 5 B kelima, badannya kuat, syukur sehat, minimal kuat beraktivitas. Bagi bapak ibu yang sudah sepuh, pasti kalau untuk sehat sulit. Sehat adalah kondisi tidak punya penyakit, tidak cacat, sakit, lemah, jasmani, rohani, sosial. Kalau udah 60 tahun ke atas rata-rata sudah punya penyakit. Bahkan 37,8% orang itu penyakitnya 4 ke atas, tutan dan sebagainya. Jadi justru yang banyak itu kalau udah 60 tahun ke atas penyakit itu udah berjamaah. Yang tidak punya penyakit di bawah 2%. Yang paling banyak 34 penyakit, yang 3 penyakit 35%, yang 2 penyakit 15%. Jadi banyak yang untuk sehat 100% sulit sekali. Tapi minimal dia kuat beribadah, kuat beraktivitas. Apalah artinya badan sehat tapi adzan tetap gelundang-gelundung. Pengajar atau teko, kerja di kampung nggak pernah datang. Badannya kuat. Pertanyaannya gimana agar badan kuat? Banyak cara yang bisa dilakukan, pakai rumus 9 atau rumus 11, terserah pakai yang mana. Saya pernah menyampaikan di sini, kalau pakai rumus 9 ini pada tembang Asmarondono, saya pernah sampaikan di sini juga. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ada 9 rumus agar sehat jarang sakit. Kalau kita pindah pada rumus yang kedua, setelah B ada 5B, yang kedua adalah A. Apa itu A? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, agamanya harus bagus. Agar jadi orang itu harus belajar agama, tidak bisa tidak. Sebab teman mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kalau jadi orang baik, ia faqih di bidang agama, dia paham agama. Tidak hanya aspek kognitif, tapi sikap sampai prakteknya. Knowledge, attitude, practice atau psikomotornya. Pertanyaannya, agama Islam itu pokok-pokoknya banyak, tetapi setidaknya belajar 10S, mempelajari 10S, mengembangkan 10S, meningkatkan 10S dirinya, dan untuk keluarga terdekatnya baru keluarga yang jauh. Apa saja itu? Pertama, mendalami syahadat atau akidah. Yang kedua, sholatnya diperbagus, karena sholat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah. Awalu ma yuhasabu bihi abadu yaumal qiyamah as-shalah
Fain soluha sa'iru amalihi, bin fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang ketiga harus latihan jadi orang yang sabar dan sabar. As-sabr yang ta'ah, idal musibah dan itqu maksiat. Teguh hati di saat melaksanakan tugas kewajibannya, saat dapat cobaan, ketidaknyamanan, dan yang terakhir di saat ada godaan tetap berbuat maksiat. Dan Allah berfirman dalam Al-Baqarah, ista'inu bisabri wassalah innallaha masabirin. Jadikanlah senjata dua bagi penolongmu, sabar dan sholat. Yang ketiga, yang keempat, belajar ilmu syukur. Gimana kita ahli syukur, bersyukur, gampang bersyukur, pandai bersyukur. Bahkan orang lain mengatakan itu musibah, bagi dia mesti alhamdulillah. Bagi orang yang bersyukur, mungkin sebagaimana Allah katakan dalam Al-Baqarah, wa asa an taqruhu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kau benci itu justru baik untukmu, dan boleh jadi yang kau suka itu jelek untukmu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Dia selalu mencari sisi yang bukan hanya rasional semata masa kini, tapi juga masa-masa nanti. Yang berikutnya adalah pandai sedekah dengan kakak-kakaknya, zakat infak. Jadi orang yang beragama bagus pasti akan tidak hanya belajar, praktek sedekah, zakat infak. Kalau ada kotak AC berjalan tadi diisi, mungkin nggak ngisi itu tapi langsung transfer juga boleh, bagus. Zakat, infak, sedekah. Setidak-tidaknya sepelit-pelitnya sedekah mendoakan orang lain, Nah, Muhammad bersabda, cukuplah mendoakan orang lain, bagi orang lain adalah sedekah bagimu. Dan kalian yang saya Allah, mari kita sedekah, infak, zakat, termasuk yang hibah, wakaf dan sebagainya, hadiah. Kemudian yang berikutnya adalah agama yang bagus sebaiknya kita miliki apa? Senang silaturahim. Orang yang agamanya bagus pasti senang silaturahim, hobinya silaturahim. Musuh satu dianggap banyak, sahabat 1000 kurang. Selalu pengen silaturahim. Dan silaturahim ini Nabi Muhammad mengatakan, man ahaba ayub satalahu fi rizqihi wa yunsa'ala fi athari fayasil rahimah. Karena siapa pengen diluaskan rezekinya dan panjang umurnya, hendaknya bersilaturahim. Apalagi yang harusnya kita kuasai, kita pelajari, kita tingkatkan terus. S dalam beragama adalah senang saum, puasa. Puasa wajib pasti, puasa sunat hobi. Mari kita terus mohon pada Allah agar kita punya hobi puasa. Alangkah indahnya kalau bisa meninggal dalam kondisi puasa. Meninggal kok kondisi puasa, ya Allah, alangkah indahnya meninggal dalam kondisi puasa. Padahal orang berpuasa doanya sangat istimewa, makbul ya. Setan paling benci kalau orang suka puasa. Kemudian apalagi yang harus kita siapkan adalah berserah diri pada Allah Ta'ala, tawakal. Kalau dia punya kehendak, cita-cita, langsung pasrahkan pada Allah Ta'ala. Pada azam tawakal Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Punya keretek, ya Allah ya Allah, saya pasrahkan padamu ya Allah, dengan semua sumber daya yang kau titipkan pada kami. Kau berikan lewat siapapun, kami buat ta'awun al-bir bertakwa, membuat jaringan, berkolaborasi dengan siapapun untuk mewujudkan cita-cita tadi. Kalau berhasil, alhamdulillah ya Allah, ini dari engkau. Kalau gagal, ya Allah terima kasih juga, ini cobaan bagi kesalahan saya mungkin. Jadi tidak ada orang yang beragama bagus putus asa dan minum racun, gantung, atau nyilet, atau menerobos di bawah kereta api yang sedang berjalan. Tidak akan dilakukan. Kalau berhasil tidak akan kemelindih atau sombong. Yang berikutnya adalah syiar. Orang yang beragama pasti senang syiar tanpa disuruh. Didengarkan nggak dengarkan urusan kedua. Dianggap ikhlas, luweh, latihan terus, ikhlas cuma diproses. Terus menebar kebaikan. Balighu ani walau ayatan, menyampaikan meskipun satu ayat saja. Dengan bahasa bagi orang-orang yang belajar ilmu komunikasi, tentu saja akan bagian mengemas pesan dengan menarik. Dengan prinsip 3G. Pertama,
apa yang sampaikan harus guna, gain, menguntungkan, yang mendengarkan. Yang kedua, G, gampang difahami. Dan ketiga adalah G, gembira atau gayeng. Itu tips dalam ilmu komunikasi yang kita susun beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang terakhir, orang yang agamanya bagus pasti akan santun. Nabi Muhammad bersabda, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya orang terbaik dari kami, yang terbaik dari kamu akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, pada murid, pada tanaman, pada alam sekitarnya, bisa sendiri maupun bersama-sama orang lain. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua pakai tata krama yang begitu indah. Itu akhlakul karimah, akhlak Islam. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya Allah. Kemudian yang ketiga adalah I. Orang baik adalah B-A-I-K. I-nya adalah orang yang baik itu dan pengen jadi orang baik, dia ilmunya luas, dalam, tinggi, dan bermanfaat. Jadi dia hobinya cari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk thalabul ilmi. Hobinya cari ilmu. Cari ilmu apa saja. Dan dengan catatan ilmunya harus bermanfaat. Ilmu apa saja? Ilmu kriminal, ilmu bandrek, fungsi belajar pelajari untuk antisipasi enggak kemalingan. Ilmu copet, ilmu maling, ilmu gendam, ilmu antisipasi yang kita siapkan. Ya Allah ya Rabb, ilmu gelembung istri, menaklukkan istri rapatnya galak. Ya. Ilmu belajar tambahan, ilmu gelidik. Ya. Penting Bapak Ibu, ilmu apa saja. Dan ilmu ini oleh Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah 11, Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan berilmu dari kamu sekalian. Cari ilmu apa saja, cari sebanyak-banyaknya. Ilmu praktek, ilmu teori, ilmu murni, silahkan cari ilmu di mana. Semakin banyak ilmunya, semakin rendah hati karena dia tahu ternyata banyak orang yang ilmunya banyak, aku sedikit banget ilmunya. Ilmu nambal ban, kepepet gimana caranya? Ya Allah, nambal seng, tiap, petalang bocor gimana, pakai apa, nembungnya apa, bilang di mana. Ilmu nyukur penting, pas kepepet, pas mau tahalul, ya Allah, kena 25 rial kalau hati-hatinya. Tapi yang saya hormati itu yang I. Kemudian I yang kedua, kalau kerja selalu itkon. Itu nama profesional. Profesional itu ada 12. Profesional juga ada ciri 12 PROFESIONAR ya. Kalau dikupas panjang sekali. Terakhir kita langsung aja pada K. Orang yang baik itu adalah K, konsisten dalam kebaikan. Konsisten dalam istilah kita namanya istiqomah. Ada orang yang juga waktu muda, masih kecil, gak terkenal, tapi banget bareng gede kemelindini pol. Tuk suro, sopo siro, sopo insun. Hatikum, hatikuno. Ya Allah ya Rabb, ada wis tuwek mati, ingki-ingki ya Allah. Ya Allah, saya melihat dan pernah sering merawat orang hebat-hebat ya Allah. Yang sini pangkatnya banyak, dengan berkilo di sini. Orang depannya P, wow, pakai gelar P, belakangnya masih macam-macam. Ya Allah, mati ini gitu ya Allah. Kalau dia nggak hati-hati, ngeri. Biar mati, mari kita istiqomah. Dan untuk istiqomah ini memang ikhtiar yang luar biasa. Kita harus mohon pada Allah Ta'ala. Ada dua cara, dengan cara pengendalian dari diri sendiri, internal control, dan dari sekitarnya. Ini resep dari Rasul dan dalam ilmu psikologi sangat banyak dalam dunia. Sahabat-sahabat yang belajar ilmu antropologi pasti tahu seperti ini. Yaitu internal control dengan cara banyak doa, zikir, sholat malam, dan poson Dawud kalau bisa. Itu metode yang sangat kuat untuk membuat kita tidak gampang goyah apapun sekitar kita. Doa penguat hati banyak sekali pakai la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi latinik, atau pakai ilmu doa yang lainnya di sini yang banyak latihan di sini teman-teman tapak suci. Allahumma arinil haqqa haqqa wajibni tiba'ah badil batila batila bari unisin apa. Itu internal control. Yang external control kita bisa, ini bagi yang orang agak lemahnya, agak
imannya nggak begitu kuat, pakai konco saja, cari konco yang baik. Kata siapa? Kata Nabi sendiri. Nabi menyatakan pentingnya teman ini dalam hadis sifat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ikut isme karakter tekon agama teman akrabnya. Hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Teman akrab itu mengaruhi karakter kita. Makanya banyak orang, para filsuf mengatakan, ahli tasawuf, katakan siapa temanmu, maka tahu siapa kamu. Oh, konco kula sinten? Oh, gento, preman. Oh ya, berarti kok minimal ya maling ya. Konco kabeh niku ya. Nek koncone mengape-ape insyaallah. Nah, hanya kenal enggak apa-apa. Nek konco akrab tuh biasanya dia sak nafas, sak hobi. Sahabat-sahabat yang sayangi, Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan terakhir, gimana ciri sahabat yang baik itu? Berdasarkan hadis tadi dan ilmu psikologi, antropologi adalah ciri orang sahabat yang baik itu cirinya adalah supaya diingat ya, mudah asik namanya. Orang tadi meningkatkan agama kita. Itu namanya teman yang baik. Perlu cedak ini. Cedak tambah ilmu. Dekat Ustaz masih muda, belajar hafalan biar ngajinya bagus. Gimana tahsin Quran, ya Allah bagus. Merdu gimana kiroahnya, ya Allah. Apa ngemut, apa jahil, apa gimana. Semulangking yang cengkling itu, makum itu, kalau ilmu kutub ya. Terus yang kedua, IAS, singkatnya asik. S-nya apa? Kita berteman meningkatkan S sehat kita. Berteman jadi sehat. Biasanya hobi jajan dan sehat. Aku seneng ihsan urat. Ini kolesterol. Lagi tensi tinggi. Mangan apa? Sing biasanya kuwi. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ilmu kita. Biasanya bapak itu kalau anaknya dikontrol jadi pinter matematika, bahasa Inggris, senang banget meningkatkan ilmu kita. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan ekonomi kita. Punya konco, makanya bangkrut tuh, bukan konco baik itu. Mencak shopping, belanja, ya Allah. Utang sisan, ya Allah. Ahli hutang, ya Allah. Ya temannya baik itu meningkatkan pendapatannya. Bisnis tak cari bisnis, tinggal ada orang lain sholatnya. Ya bisnis orang lain sodakwe, ya bisnis orang lain zakatnya. Teman yang baik ini. Kalau masih legan perlu dilanjutkan kolaborasi pernikahan bagus ini. Terakhir K, ketentramannya. Jadi asyik katanya agama, kesehatan, ilmu, ekonomi, ketentraman. Ada orang tuh tidak pintar agama pas-pasan nek jika dia tuh jadi tentram gitu. Kita ngeluh anakku nakal mak, bejo sampean dia anak, kurang dia anak. Oh iya alhamdulillah. Ya Allah, aku kan dia anak bejo, jenengan kuwi randane masalah aku dia anak nakal kabeh. Oh iya. Jadi enak-enak saja omongannya itu selalu jadi solusi mari tentrem. Alhamdulillah bojoku nakal, biar aku di bojo lumayan, aku lagi bojo. Mbak di bojo, aku lagi bojo, alhamdulillah malah penak praktis salah deni. Ra keramas soalnya swarga entuk bojo sampai. Jadi selalu ada kata-kata yang menghibur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.